Hai teman-teman belajar ajar hitung, kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung. Hari ini kita akan bahas tentang bilangan bulat kelas 7. Kita langsung aja latihan soal. Hari ini kita mau bahas soal nomor 1 sampai 15. Sebenarnya ada 30 nomor soal, nanti soal yang nomor 16 sampai 30 kakak bahas di video setelah ini. Oke, untuk video ini langsung saja kita mulai dari soal nomor pertama. Kita ke soal yang pertama. Bu Santi akan memberikan 520 buah kue kepada setiap siswa sama banyak. Apabila siswa Bu Santi terdiri dari 8 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 siswa, maka setiap siswa akan mendapatkan titik-titik kue. Jadi, setiap siswa akan mendapatkan kue sebanyak 520 buah dibagi 8 kelompok, setiap kelompok berisi 5, 8 kali 5. Jadi 520 buah dibagi 40 sama dengan 13 kue. Jadi setiap anak akan menerima 13 kue. Jawabannya yang A. Lanjut soal yang kedua. Ibu membeli sekeranjang jeruk yang berisi 360 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 60 kantong plastik sama banyak. Jumlah jeruk dalam setiap kantong plastik adalah jumlah banyaknya semua jeruk itu 360 dimasukkan ke dalam 60 kantong. Berarti bagi 60 sama dengan 6 buah. Jadi jawaban yang tepat yang D. Soal yang ketiga. Jika P sama dengan minus 4, Q sama dengan 5, dan R sama dengan minus 3, maka nilai dari 4R minus Q kali P sama dengan 4R minus Q kali P sama dengan 4 kali R-nya itu minus 3 dikurangi Q-nya 5 dikali P-nya minus 4. Sama dengan 4 kali minus 3 itu minus 12, minus 5 kali minus 4. Minus 12 minus 5 itu minus 17 dikali minus 4. Minus kali minus berarti positif ya, tinggal hitung 17 kali 4 itu 68. Jadi jawabannya yang C. Soal yang keempat. Jika 324 dibagi X itu sama dengan negatif 54, maka nilai X adalah, jadi 324 dibagi X sama dengan minus 54. Maka X sama dengan 324 dibagi minus 54. Maka nilai X sama dengan minus 6. Jawabannya yang C. Nomor 5, di antara gambar berikut, daerah berwarna terhadap keseluruhan. Jadi yang berwarna terhadap yang keseluruhan, yang menunjukkan pecahan 2/3. Kita bahas satu-satu ya. Yang A itu yang berwarna 2, jumlahnya 3. Ya. Lalu yang B itu yang berwarna ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu keseluruhannya ada 6. Lalu kalau yang C, yang berwarna ada 3, keseluruhannya ada 6. Yang D, berwarna 1, keseluruhan 3. Jadi dari A, B, C, D ini yang menunjukkan 2/3 adalah yang A. Soal nomor 6, urutan bilangan minus 3, 4, 8, minus 7, 0, 9, minus 95 mulai dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Dari semua ini yang paling kecil adalah yang minus 9 ini. Kita tuliskan berarti dia minus 9. Lalu habis itu minus 7. Selanjutnya minus 3. Lalu 0. Lalu 4. 5. 8. Terakhir yang 9. Yang menunjukkan ini adalah pilihan yang C. Soal yang ketujuh. Satu bilangan apabila dipangkatkan 3. Kemudian ditambah hasil kali antara 19 dan 25 sama dengan 987. Bilangan itu adalah, kita misalkan bilangan itu adalah
A, karena kita belum tahu dia bilangannya siapa. Kita tuliskan A saja. Kita ubah kalimat ini menjadi bentuk matematika. Jadi, suatu bilangan apabila dipangkatkan 3, berarti bilangan tadi A dipangkatkan 3, kemudian ditambah, berarti kita plus, hasil kali antara 19 dan 25. Berarti hasil kali 19 dan 25. Sama dengan 987. Lalu kita hitung, ini tetap A pangkat 3 ditambah 19 kali 25, 475 sama dengan 987. Berarti ini A pangkat 3 sama dengan ini 987. Ini pindah ke sini jadi minus 475. Maka A pangkat 3 sama dengan 512. A pangkat 3 itu 512. Berarti A itu akar pangkat 3 dari 512. Berapa? A sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat yang A. Soal nomor 8. Nilai dari 25 kurangi 8 bagi 4 ditambah negatif 2 kali 5 adalah, kita hitung yang dalam kurung ini dulu. Tuliskan lagi di sini soalnya, 8 bagi 4 ditambah minus 2 kali 5. Sama dengan 25 dikurangi 8 bagi 4 itu 2, ditambah minus 2 kali 5, minus 10. Ini bisa kerjakan dari depan. 25 kurangi 2 itu 23, ditambah minus 10. 23 kurangi 10, 13. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Nilai dari 2 minus 3 kali minus 5 tambah 3 dibagi 5 adalah 2 minus 3 kali minus 5 tambah 3 dibagi 5. Sama dengan 2 minus 3 hasilnya minus 1. Kali minus 5 tambah 3 itu minus 2 dibagi 5. Minus kali minus dia positif ya. Positif 1 kali 2, 2 per 5. Ini jawabannya yang C. Soal yang ke-10. Dalam suatu tes, jawaban yang benar diberi skor 4. Jawaban yang salah diberi skor negatif 2. Dan soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Jika dari 50 soal, jawaban Dira 5 soal salah dan 3 soal tidak dijawab, maka Dira akan mendapat skor sebanyak, dari 50 soal, Dira hanya menjawab salah 5 dan tidak dijawab 3. Berarti jawaban benar Dira berapa soal? Sama dengan 50 soal dikurangi 5 tambah 3 soal. Berarti 50 dikurangi 8, yaitu 42 soal. Jadi 42 soal ini Dira menjawab benar. Maka skor Dira sama dengan 42 dikali 4, karena jawaban benar skornya 4, ditambah 5 kali minus 2, karena dia jawab salah 5, kalau salah skornya negatif 2. Untuk yang skornya 0 tidak usah dihitung. 42 kali 4 dia 168, ditambah 5 kali negatif 2 dia negatif 10. Jadi 168 kurangi 10 dia 158. Jadi skornya Dira itu 158. Nomor 11. Suhu udara di kutub utara pada pukul 12 diketahui negatif 3 derajat Celcius. Dan suhu udara di Jakarta pada saat yang sama 30 derajat Celcius. Berarti selisih suhu udara di Jakarta dan kutub utara adalah, Jakarta tadi suhunya 30 derajat Celcius dikurangi kutub utaranya negatif 3 derajat Celcius. Berarti sama saja 30 derajat minus sama minus jadi kan plus 3 derajat. Berarti 30 tambah 3 dia 33 derajat Celcius. Jadi yang D. Nomor 12. Nilai dari 32 dibagi 4 kali 2 ditambah 7 sama dengan 32 dibagi 4 kali 2
ditambah 7. 32 dibagi ini kali dulu, 8 tambah 7. 32 bagi 8 dia 4 ditambah 7. Berarti 11. Nomor 13. Pak Anton memiliki kebun seluas 900 meter persegi. Jika sepertiga dari kebun tersebut ditanam cabai, 1/6 ditanam tomat, dan sisanya ditanami kacang panjang, maka urutan tanaman Pak Anton mulai dari yang paling luas adalah, kita cari yang ditanami cabai. Sama dengan sepertiga dikali 900 meter persegi. Dia disederhanakan, berarti dia 300 meter persegi. Lalu yang ditanami tomat, dia 1/6 dikali 900 meter persegi. Ini dicoret, ini 150. Berarti 150 meter persegi. Lalu yang ditanami kacang panjang, berarti 900 meter persegi dikurangi 300 tambah 150 meter persegi. Berarti 900 dikurangi 450. Dia 450 meter persegi. Berarti urutannya yang dari yang paling luas. Berarti 300, 150 sama 450. Yang paling luas berarti yang kacang panjang. Berarti kacang panjang. Lalu disusul sama cabai. Yang paling sempit dia yang ditanami tomat. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Soal nomor 14. Di antara garis bilangan berikut yang menyatakan operasi hitung minus 4 tambah 7. Untuk melukis di garis bilangan, kita selalu mulai dari posisi 0. Ya. 0. Lalu dia minus 4, berarti dia ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia benar ya. Lalu ditambah 7. Plus, ini arahnya dia ke kanan dari posisi terakhir tadi. Ke kanan sebanyak 7 lompatan atau 7 bilangan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ketemu ya, berarti jawabannya yang A. Soal yang terakhir. Yuli membeli sebuah kue bolu berukuran besar. Kue tersebut dibagi menjadi 3. Sama besar. Kemudian diberikan kepada bapak, ibu, dan nenek. Nenek memotong kue bagiannya menjadi 4 sama besar dan diberikan kepada aku sepotong. Jika semua kue nenek yang tersisa diberikan kepada Susi, maka kue yang diterima Susi terhadap keseluruhan adalah, jadi kita ibaratkan satu kue penuh sebelum dipotong itu 1. Ya. Karena dia pertama dipotong 3, berarti 1/3. Lalu selanjutnya, 1 ini tadi dipotong lagi jadi 4. Berarti kali 1/4. Jadi rotinya tadi dipotong sebanyak 1/12 bagian. Ya. Karena dia dipotong jadi 4, yang 1 kan dikasih ke Agus. Berarti sisanya dikasih ke Susi. Potongannya dikasih untuk Susi itu sama dengan 4/12 dikurangi 1/12. Sisa 3/12 bagian. Jadi jawaban yang tepat yang B. Oke, terima kasih adik-adik ajar hitung sudah mengikuti video ini sampai akhir. Untuk kalian yang ingin latihan soal lebih banyak lagi, kalian bisa kunjungi website Ajar Hitung. Nanti kakak berikan linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar ya semua.